Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu Teti Arum Hidayatunisa, NIM 2019-11004, Selvi Ayu Marlintan, NIM 2019-11011, Dwi Febrianti, NIM 2019-11013, dan saya sendiri Fani Meliana Astuti, NIM 2019-11018, Adelia Dwi Puspasari, NIM 2019-11019, Firda Almisa Fitri, NIM 2019-11020, Oktaviani, NIM 2019-11021, Destiana Linda Kusumaning Tias, NIM 2019-11026, Puji Rahayu Ningsih, NIM 2019-11028, Cynthia Diah Ayuha 2019-11051. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi lingkungan. Lingkungan merupakan skala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Lingkungan dibagi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Selanjutnya, etika bisnis dan lingkungan. Perusahaan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi dan di dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusahaan lingkungan tersebut. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM atau disebut dengan hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagaimana peranata pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusak lingkungan harusnya sama berat dengan hukuman terhadap pelanggar HAM. Hukum harus mampu menegakkan dengan penegakan hukum yang kuat serta sungguh-sungguh bisnis akan berjalan dengan berdasarkan konsep yang beretika. Definisi risiko lingkungan. Risiko lingkungan atau environment adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan sengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Saya Adelia Dwi Puspasari dengan NIM 2019-11019 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, etika bisnis dan lingkungan. Bagi perusahaan yang menimbulkan pengrusakan lingkungan, maka ada bentuk resiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut. Yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum. Dalam hal ini juga aktivitas bisnis yang berkaitan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala dalam pengerjaan. Yang kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau bisa disebut non-government organizer. Tekanan ini bisa dari dalam maupun dari internasional. Yang ketiga, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dengan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau tindakan hati-hati.
yaitu jangan sampai perusahaannya ikut terlibat dalam resiko lingkungan yang telah ditimbulkan di perusahaan tersebut. Yang terakhir, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar karena lingkungannya tadi udah dirusak. Terima kasih. Saya Firda Almisa Fitri, NIM 2019 11020. Saya akan menjelaskan tentang industri dan perusakan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Adapun dampak positifnya mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatifnya terjadi pada akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan. 1. Sektor pertambangan mining, 2. Sektor pabrik manufaktur, 3. Sektor minyak dan gas oil and gas, 4. Sektor perhotelan dan real estate. Selanjutnya, saya Oktaviani, NIM 2019-11021. Sumber polusi udara, produksi energi pengangkutan, konversi serta rumah tangga merupakan penyumbang antropogenik utama kepada polusi udara. Bahan pencemar utama adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), hidrokarbon (HC), sulfur dioksida (SO2), dan karbon dioksida (CO2). Dapat dikategorikan berbagai sumber pencemaran polusi udara yaitu timbal, partikel, nitrogen dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, ozon. Saya Destiana Linda Kusumaning Tias, NIM 2019-11026. Yang berikutnya yaitu solusi dalam menyelesaikan masalah resiko perusakan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menghindari terjadinya resiko perusakan lingkungan. Di antaranya yaitu 1. Perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan resiko lingkungan atau environment risk. Yang kedua, menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alamat atau eco-development. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan. Keempat, perusahaan harus menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. Yang kelima, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Yang keenam, menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender. Saya Puji Rahyuningsih, NIM 2019-11028. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus dan solusi terkait perusakan lingkungan. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai contoh kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Tekstil Sejahtera Alam. PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun. PT Tekstil Sejahtera Alam berkedudukan di Tangerang, Indonesia. PT Tekstil Sejahtera Alam memiliki kontrak bisnis dengan 20 sekolah dasar untuk memasok pakaian olahraga dengan jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Namun, ada persoalan lain yang harus dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah pabrik. Selain itu, warga yang tinggal di kawasan PT Tekstil Sejahtera Alam juga sering mengeluhkan kondisi tersebut, termasuk mereka yang selama ini bergantung pada air sungai untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Warga yang juga dulunya melihara ikan air tawar yang menggunakan sumber air dari sungai juga sudah tidak bisa melakukan hal itu lagi. Sehingga
Otomatis kerugian warga akibat aktivitas pabrik terasa sekali. Apalagi jika PT Tekstil Sejahtera Alam melakukan peningkatan produksi. Bahkan sampai sejauh ini, PT Tekstil Sejahtera Alam belum memiliki alat yang paling efektif untuk memfilter atau menetralisir pembuangan limbah pabrik secara modern. Untuk solusi akan disampaikan oleh rekan saya. Solusi. Berdasarkan kasus di atas, solusi yang paling tepat dan bernilai etika yang dapat kita berikan ada beberapa hal, antara lain yaitu 1. Pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bias menyediakan alat penetrisir limbah pabrik yang berteknologi modern dan bersifat ramah lingkungan. Yang kedua, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus melakukan pendanaan terhadap berbagai produk kerusakan yang telah ditimbulkan selama ini dan itu berakibat kerugian finansial ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, hasil pendanaan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengganti kerugian secara finansial. Dengan kata lain, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bias mengalokasikan dana demi membangun citra positif di mata masyarakat.